Kalau kamu tidak mengerti, tidak paham, maka kita disuruh bertanya kepada alim ulama. Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Tidak sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang mau bertanya kepada orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat tingkatan kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa taala wa 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama antara orang yang berilmu tidak berilmu? Maka ilmu adalah bekal. Kalimat yang mengeluarkan manusia dari kekafiran adalah la ilaha illallah. Kalimat yang dibisikkan ke telinga anak bayi yang baru lahir adalah asyhadu an la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati menghadap Allah, bisikan ke telinganya sebelah kanan la ilaha illallah. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah ada fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Itu yang disusun oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bila disebut ahli sunnah wal jamaah, itu adalah akidah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita yang berada di Nusantara ini berpegang kepada akidah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Para ulama mendapatkan amal dengan mengajarkan ilmu. Para ulama mendapatkan amal dengan mengajarkan ilmu-ilmunya. Begitulah mereka mengajarkan ilmu, dari surau musola yang kecil sampai kepada masjid yang besar. Lalu kemudian berduyun-duyun orang mengantarkan anaknya. Maka kemudian berdirilah pondok-pondok pesantren. Itu semua adalah amal. Kalau kita bukan ulama, kita bukan kiai, kita bukan orang berilmu, tapi kita juga ingin mendapatkan amal mengalir. 1, 2, 3 batu bata, kerikil, pintu, asrama, toilet, kamar mandi, bahkan yang disebut sebagai tempat najis, masuk ke dalamnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi ketika ditolong dengan atas nama Allah, lillahi ta'ala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kita tinggal membaca diri kita. Kalau kita orang yang punya kuasa, beramallah dengan kekuasaan. Kalau kita orang yang punya ilmu, beramallah dengan ilmu. Kalau kita punya harta, beramallah dengan harta. Tapi ada orang yang bisa beramal dengan semuanya, masuk surga min haitsu syaa, dari pintu mana saja dia masuk, silakan. Dia bisa masuk surga dari pintu babul jihad karena dia adalah penguasa. Dia bisa masuk pintu surga dari babus sedekah karena dia orang yang berharta. Dia bisa masuk surga dari pintu babus shalah karena dia banyak melaksanakan sholat. Dia bisa masuk surga dari babur rayyan karena dia banyak berpuasa sunat. Dia adalah al-khalifatul ula, al-khalifatul awal, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kita tidak selevel, tidak sehebat Abu Bakar Siddiq, tafakkur saat, berpikirlah sesaat. Khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Kalau ada orang yang tahajud sepanjang malam, setelah itu dia merasa bahwa amalnya sudah cukup untuk masuk ke dalam surga Allah. Tapi ada orang yang merenungkan bahwa dirinya banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Dari mulai dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa pikiran, dosa hati, dosa ayunan tangan dan langkah kaki. Lalu kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak amalan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau ada orang beramal karena hartanya, pantas. Kalau ada orang beramal karena kuasanya, hebat. Kalau ada orang beramal karena ilmunya, memang dia ulama. Tapi ada orang beramal karena menyesali dosa-dosanya, luar biasa.
Dia masuk surga bukan karena kuasanya, karena dia bukan penguasa. Dia masuk surga bukan karena hartanya, karena dia bukan orang kaya. Dia masuk surga bukan karena ilmunya, karena dia bukan ulama. Tapi dia masuk surga karena penyesalan di dalam hatinya, karena dia banyak silap, salah dan dosa. Seorang ulama bisa saja merasa dirinya lebih besar, lebih mulia, lebih hebat. Seorang penguasa bisa saja angkuh dan sombong. Tapi orang yang merasa dirinya berdosa, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Itulah mengapa dalam semua ibadah itu, bila kita renungkan maknanya, substansinya, intisarinya adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat intinya adalah sujud. Masjid sujud. Sujud adalah menempelkan tempat yang paling tinggi kening ke tempat yang paling rendah lantai, telapak kaki. Situlah kita letakkan kepala kita. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia bersujud. Kenapa? Karena di saat bersujud itulah manusia sedang menghinakan dirinya di hadapan yang paling mulia. Engkau maha suci, aku kotor, penuh dengan dosa. Rabbiyal a'la, engkau maha tinggi, aku sangat rendah. Wa bihamdih, engkau yang dipuja dan dipuji, sedang aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika manusia menyadari dirinya, dia diciptakan dari tanah, warnanya hitam, bau busuk, rendah. Pada saat itulah dia sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tidak banyak beramal, tapi dengan lisannya dia berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dengan segala puja-pujinya, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah al-azim, yang agung dan mulia. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, tapi kalimat ini disukai Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia hanya memuji, mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitulah Allah memberikan kemudahan. Kalau ada orang yang mengatakan jalan kepada surga itu susah, maka dia sedang berada dalam tipu daya syaitan. Sesungguhnya jalan ke surga melalui harta, melalui kuasa, melalui ilmu, melalui lisan, melalui membaca Quran, apapun yang kita lakukan. Kalau kita sanggup, lepaskan saudara kita dari hutang piutang. Kalau kita sanggup, at'imut ta'am, beri mereka makanan. Kalau kita tidak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kebahagiaan, menyenangkan hati orang beriman. Idkhalus surur, memasukkan kesenangan. Idkhalus surur, menyenangkan, membahagiakan hati orang beriman. Begitulah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi cabangnya la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adha anit tariq. Ada batu, ada kayu, ada duri yang mengganggu di jalan, tidak dengan tangan, kita hanya tendangkan dengan ujung kaki kita, kita sudah melepaskan orang dari kesulitan. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Begitulah Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan bersulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Allah. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai umat manusia yang berzina, mohon maaf, yang minum khamar, yang berjudi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, Allah selalu menerima taubat hamba-hambanya. Seandainya semua manusia ini baik semua, tidak ada yang berdosa, lalu kemudian Allah akan menciptakan makhluk yang baru. Makhluk yang baru itu berdosa, lalu Allah memberikan ampunan kepadanya. Ma min muslimin yudhinu dzamban, kalau ada orang yang khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, mandi, berwudu, tayamum,
thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat taubat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu jangan sampai sendirian. Masyadza finnar, siapa yang sendiri-sendiri masuk neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, sholat berjamaah, pengajian berjamaah, tarawih, witir berjamaah, munajat malam, tahajud berjamaah. Begitulah kita diajarkan. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita mungkin lupa, kita mungkin silap, kita mungkin salah. Akan ada kawan, jiran, tetangga yang akan mengingatkan kita. Ketika kita dituntut dalam dunia modern, tinggal di tempat yang tinggi, berada dalam kesendirian, semua makanan diantar, belanja tidak lagi tawar-menawar, tidak berjumpa dengan manusia. Akhirnya manusia merasakan kesepian di tengah keramaian. Kota metropolitan hiruk pikuk, tapi berada di tengah kesunyian. Antara jiran tetangga tidak lagi berkenalan, la salam wala kalam, tidak ada tegur dan sapa, tidak lagi mencari kawan, sahabat dan tetangga. Tetangga tahu sahabat mati karena beberapa hari tidak terlihat kendaraannya keluar. Begitu dibuka, ternyata kulit kepala sudah melekat di atas bantal karena kulit sudah mulai membusuk. Na'udzubillah. Bukan ajaran Islam. Umat Islam ketemu 5 kali. Subuh berjumpa, zuhur bertatap muka, asar salat bersama, maghrib dan isya mengaji bersama. Dan andai ada orang Islam yang meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, didoakan, ditalqinkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Begitulah orang beriman. Kalau kita berjalan pada jalan yang dilewati Rasulullah SAW dan sahabat, insya Allah kita akan selamat. Sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa, dan kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah.